tugasnya Ica. Jadi Heeh. Ica ini ada tugas mata kuliah interpersonal skill. Jadi Ica disuruh wawancara orang, tapi nggak boleh dalam satu lingkup kampus yang sama. Jadi Ica wawancara Ilmi. Mm-mm. Nah, tema wawancara Oke. kita kali ini tuh sumbangsih pemuda untuk bangsa. Mm-mm. Nah, sebelum mulai wawancara ini, Ica tuh udah bikin short information. Nama Ilmi ya. Nama Ilmi Muhammad Ilmi Al-Azza, alumnus SMK Kesehatan Paramedik 118, satu alma mater kita ya. Iya, Oke, sama wakil ketua mantap. OSIS periode 2016 sampai 2017 di mana saya adalah anggotanya. Iya, betul. Lanjutkan. Sekarang lagi melakukan studi menjadi mahasiswa keperawatan di Universitas Nasional. That's right. Oke, jadi kita mulai pertanyaannya ya. Ilmi Ya, ini sekarang tergabung dalam tim ACT atau Aksi Cepat Tanggap, bener ya? eh, lebih tepatnya MRI, ACT M- MRI, MRI itu apa, Mi? Masyarakat Relawan Indonesia. Oh, bedanya sama ACT biasa itu apa? Kalau ACT itu lembaga yang menaungi MRI. Jadi ACT yang bikin program, MRI itu yang melaksanakan Oh, jadi programnya. ya, Ilmi jadi bagian dari MRI-nya yang disponsori oleh ACT ya? Ya, that's right. Ya, jadi sebelumnya saya udah ngambil gambarnya Ilmi di Instagram. Ini Ilmi lagi di Aduh, posisinya lagi di mana tuh, Mi? itu Gempa ya? Bekasi. Enggak, Bekasi Bekasi. banjir. Oh, banjir. Ya, Januari kemarin. Januari kemarin. Itu jadi tim rescue-nya ya? Ya, betul. Ya, jadi Ica sempat searching di internet tentang ACT atau Aksi Cepat Tanggap itu adalah organisasi nirlaba profesional yang memfokuskan kerja-kerja kemanusiaan pada penanggulangan bencana, mulai dari fase darurat sampai dengan fase pemulihan pasca bencana ya. Iya. Oke, jadi Ilmi tergantung dalam tim MRI ini sejak tahun berapa, Mi? Kebetulan tergabung di MRI itu sudah dari 2018 akhir pas tsunami Banten. 2018 akhir pas tsunami Banten itu udah jadi tim rescue-nya. Belum, itu masih jadi tim support. Tim support itu, Mulai tim support itu ya tim yang bawa logistik dari Jakarta ke lokasi bencana. oh oke. Mulai jadi tim rescue-nya itu mulai kapan? Mulai pertengahan tahun kemarin. Oke, pertengahan tahun kemarin ya. Ini Mm-mm. saya mau mulai Karena nanya-nanya. Ya, karena jadi tim rescue itu nggak gampang, harus banyak pelatihan-pelatihan yang harus dilewati. Karena jangan sampai kita penolong itu ditolong. oh iya, benar banget. Jadi selama di MRI ini Ilmi udah ngelewatin banyak pelatihan-pelatihan ya? Iya, Nah, betul. untuk pelatihan ini tuh disediain langsung sama ACT-nya, sama MRI-nya, atau Ilmi nyari sendiri course-nya? Kebetulan kalau untuk pelatihan-pelatihan menjadi tim rescue sudah disediakan langsung oleh pihak ACT seperti water rescue, fire rescue, terus ada vertical rescue dan lain sebagainya. Oke, jadi ada water rescue, fire rescue, sama vertical. Vertical itu apa sih, Mi? Vertical tuh kayak ini apa mengikat tali, gimana caranya kita naik ke atas tebing, menurunkan korban dari atas tebing gitu. Oh, oke. Ini kita habis pertanyaan berat. Mau ke pertanyaan singkat dulu deh. Ilmi kan jadi tim Hmm. MRI dari ACT, udah jadi tim rescue-nya. Sebelumnya saya mau nanya, Ilmi itu Hmm. sebenarnya hobinya apa sih? Hobinya, kalau ditanya orang-orang tuh jawabnya pasti hobinya main bola. Kalau aneh hobinya nolong orang. Oh, Masya Allah. Sebaik-baik manusia dia yang bermanfaat bagi orang lain ya, Pak. Oke, hobinya Ilmi nolong orang. Mulia sekali Anda ya.
Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita santai aja. Jadi selain jadi mahasiswi keperawatan di Universitas Nasional, terus jadi tim rescue-nya dari MRI, ada pekerjaan sampingan lain nggak? Eh, untuk pekerjaan sampingan lain belum ada sih saat ini, masih fokus kuliah, terus dunia kerelawanan juga sih. Baru itu aja. Oke, jadi untuk sekarang cuma fokus kuliah sama di dunia kerelawanan ya? Ya, Oke, lanjut nih. Gimana sih, Mi? Boleh diceritain nggak secara singkat aja pengalaman menjadi tim MRI atau tim ACT selama menjadi tim supportnya? Jadi kayak misalnya Ilmi jadi rescue di bencana alam mana gitu, boleh diceritain nggak pengalamannya itu kayak gimana? ya pengalaman jadi tim rescue sih nggak gampang ya. Kalau orang bilang tim rescue itu enak, sebenarnya enggak. Kita ketika orang lain pergi dari lokasi bencana, kita malah nyamperin ke lokasi bencana. Itu berat sih untuk ninggalin keluarga. Keluarga juga berat untuk melepas kita. Karena keluarga kan juga nggak mau kehilangan kita gitu. Tapi mau nggak mau, demi kita bantu orang lain, kita harus siap menghadapi segala sesuatu apapun. Apalagi cacian makian dari warga itu sering banget. Untuk kalau jadi tim rescue, pasti selalu ada cacian dan makian. Jadi Apalagi saat lagi. jadi tim rescue itu masih dicaci, Mi? Contohnya dicaci kayak gimana tuh? Iya, waktu itu pernah ngerespon banjir di Kabupaten Tangerang. Kita lagi menyusuri perumahan yang tergenang banjir, bermaksud Iya, untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumahnya. iya. Otomatis tim harus teriak kan, apakah masih ada yang ingin dievakuasi. Ketika tim teriak, ada ibu-ibu nyautin, Mas bawa air nggak, bawa makan nggak, kata dia. Cuman kita nggak bawa, jadi kita bilang, kita nggak bawa Bu, kita fokus evakuasi untuk mengevakuasi keluar. Lalu mereka bilang, gak usah lewat-lewat sini kalau nggak bawa apa-apa. Oke. Karena wah, itu kita langsung astagfirullah Bu, uh, kita tuh kesini cuma pengen evakuasi aja. Kalau ibu mau makan mau minum, ibu bisa ke tempat yang aman. Ini zona berbahaya ya, jadi nggak bisa kita nganter makanan minuman ke sini. Oke. Setelah dicaci kayak gitu, Ilmi evakuasi ibunya itu atau langsung pergi ninggalin lokasi? Kita pergi meninggalkan lokasi karena ibunya nggak mau dievakuasi. Oke, jadi kalau misalnya ingin mengevakuasi korban harus dengan persetujuan korbannya juga ya? Ya, kita nggak bisa maksa korban. Oke, Kita kalau harus minta persetujuan dulu. oke, jadi itu dukanya jadi tim rescue ya. Kalau sukanya apa nih? Sukanya ya senang melihat mereka tersenyum, bilang terima kasih Mas. Itu sih Oh, senang banget. bukan Padahal senang cuman, melihat mereka susah ya? oh enggak dong. Cuman Alhamdulillah. nggak boleh dong kayak gitu, ya ampun. Oh iya, tidak boleh seperti itu ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selama umur Ilmi berapa tahun nih sekarang? 20 tahun, aku masih muda kakak. Oh iya, 20 tahun. Nah, selama 20 tahun perjalanan hidup, boleh nggak sih ceritain sedikit aja prestasi dan pencapaian yang udah Ilmi lakuin selama 20 tahun ini? Misal kayak pencapaian Uh, udah beli rumah sendiri gitu. Beli tanah sendiri mungkin 1 hektar. Ya alhamdulillah, kalau untuk pencapaian belum ada ya. Oh, alhamdulillah. Kalau untuk prestasi alhamdulillah sekarang dipercaya jadi komandan regu wilayah Tangerang Selatan untuk tim rescue, dipercaya sebagai tim medis di aksi cepat tanggap, terus dipercaya jadi koordinator wilayah Tangerang Selatan, sama dipercaya menjadi instruktur MFR, PT CLS, dan lain sebagainya.
Banyak juga ya Bapak, prestasinya saya kalah. Alhamdulillah disyukur ya. Oke, jadi prestasi Ilmi Al-Azza di umur 20 tahun. Yang pertama menjadi komandan regu rescue di wilayah Tangsel, Iya. menjadi tim medis aksi cepat tanggap di wilayah Tangsel, menjadi Oh, instruktur kalau tim medis itu bukan hanya wilayah Tangsel, tapi ACT Pusat masuknya. tim medis ACT Pusat, terus jadi Mm-mm. instruktur BTCLS. Mm-mm. Satu lagi tadi apa Pak? Saya lupa, maaf. Apa ya? Koordinator wilayah Tangerang Selatan. Koordinator Koordinator. MRI wilayah Tangerang Selatan. Oke, koordinator untuk MRI di wilayah Tangerang Selatan. Berarti kalau misalnya saya mau ikut ACT boleh langsung ke Bapak nih ya? Oh ya bisa, tapi nanti kita tunggu orientasi relawan karena untuk relawan baru itu harus kita orientasi supaya paham betul bagaimana lahirnya MRI ACT, Bapak, bagaimana tapi saya nanti nggak SOP bisa yang berenang berlaku. nanti kalau kebanjiran gimana, Pak? Enggak apa-apa, kan ada life jacket. Cuma itu harus bergantung pada SOP. Oke, Tenang semuanya aja. bergantung dengan SOP. Nih, mau nanya deh, Mi. Jadi kalau misalnya ada relawan, misalnya relawan MRI ACT yang perempuan, apa perempuan-perempuan itu juga turut diterjunin langsung ke Medan untuk penanganan? Uh, Biasanya sih kalau untuk awal-awal mereka nggak turun dulu, karena kalau awal-awal itu pasti tim rescue dulu yang turun. Kalau untuk perempuan, bisa saja jadi tim rescue, tapi harus dilatih benar-benar. Karena fisik perempuan itu nggak sekuat fisik laki-laki. Oke. Paling kalau perempuan seperti relawan-relawan baru itu, kalau pengen diturunkan ke lokasi bencana, mereka paling berada di dapur umum, terus apa namanya, yang menghibur anak-anak tuh apa namanya, lupa. Oh, untuk menghibur anak-anak yang dievakuasi ya? Bukan yang ini, yang berada di tenda pengungsian gitu. Apa Iya, namanya, lupa. Ya oke. begitulah pokoknya. Oke, jadi bisa ya kapan-kapan kalau misalnya saya ada orientasi relawan, saya ikut ya Bapak? Oke, bisa banget. Kapan lagi? Oke, lanjut next. Suka duka menjadi seorang tenaga medis. Kan tadi kan menjadi tim ACT udah ya? Karena kan katanya Iya. Ilmi menjadi tim medis ACT Pusat. Nah, suka dukanya sekarang menjadi tim medis apa? Ini foto Bapak lagi ngapain, boleh dijelaskan Pak? Itu ada bendera The Jackmania, ada tulisan The Jackmania. Oh, itu lagi inian pengawalan medis di kaki Gunung Halimun, Bogor. Itu nggak lagi Kebetulan, nonton The Jack kan ya Pak? oh enggak. Oh, enggak, ada benderanya soalnya. Ya memang itu uh, pelayanan mitra. Mitra minta tenaga untuk pengawalan tenaga medis kita layani, dan minta pelatihan juga untuk MFR segala macam. Oke, jadi Bapak jadi instrukturnya di sini ya? Iya, itu dadakan. Nggak ada persiapan. Oh, ini saya belajar itu juga loh waktu SMK. Iya, Sama kan itu. kita satu sekolah. Oh iya, Gimana sih? kita satu sekolah. Itu kalau nggak salah jauh trust atau apa, Pak? Itu jauh terus kakak. Oh, jauh trust ya. Berarti saya Salah. Itu apa? Hetil Chinleaf. Oh, itu head Bagaimana kilcin sih? lift kok. Soalnya bapaknya kelingkingnya kecil, saya nggak kelihatan kalau bapak megang headnya. Oke, head Oke, oke. kilcin lift. Berarti nggak sia-sia ya sekolah keperawatan saya 3 tahun walaupun sekarang belok. Kan Anda sekarang langsung jadi seorang paramedis, nggak apa-apa. Oh iya, siap. Bapak ini merendah untuk meroket ya. Lanjut. Oke, Mi. Hope Ilmi untuk kedepannya tuh pengen jadi ilmi yang seperti apa sih, Mi? Hope untuk Ilmi dulu ya, untuk diri sendiri. Apa? Ingin menjadi perawat yang profesional untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sekitar tanpa harus memikirkan biaya. Menjadi perawat profesional. Bapak tolong di aja Nggak ada soalnya saya nulis. nggak ada ulangan ya kak. Menjadi perawat profesional. Bapak tolong saya, Pak.
Jadi perawat profesional. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Yang kurang mampu tanpa harus memikirkan biaya. Oke. Mi, kan sekarang kita lagi dalam situasi self quarantine karena COVID-19 atau Corona Novel Virus ya, Mi ya. Nah, tim ACT tuh kalau misalnya Ica pantau dari media sosialnya Ilmi juga melakukan sumbangsih untuk si pandemik ini dengan melakukan penyemprotan desinfektan dan lain-lain. Nah, Hope Ilmi di dalam situasi seperti ini tuh apa sih, Mi? Baik untuk kebaikan manusianya sama kebaikan bangsanya. Kira-kira ada hikmah nggak yang bisa kita ambil dari musibah ini? Ya, intinya semua musibah itu pasti ada hikmahnya. Karena Tuhan menurunkan musibah itu pasti nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Ya, hikmahnya dari musibah ini, kita bisa lebih akrab dengan keluarga. Karena biasanya kita keluar-keluar, jarang ketemu keluarga, pergi pagi pulang malam, sampai rumah langsung tidur. Ya, saat-saat seperti ini kita bisa kumpul dengan keluarga, makan bareng. Istilahnya kita bisa lebih erat lagi dengan keluarga. Walaupun Ilmi sendiri nggak kumpul bareng keluarga karena harus terjun langsung di ACT ya? Iya, walaupun itu, karena itu sudah panggilan hati. Oh iya, panggilan hati. Oke, itu hope untuk pandemi ini. Nah, Icap ngelihat nih di Instagram kalau Ilmi juga upload foto tentang kami tetap bekerja untuk Anda tetap berada di rumah untuk kami. Tapi Nimi, kenyataannya yang Ica lihat di faktanya, yang Ica lihat di kehidupan sehari-hari itu masih banyak orang yang keluar-keluar, berkeliaran di luar rumah untuk urusan yang sebenarnya bisa dikesampingkan. Nah, pesan Ilmi untuk mereka semua itu apa? Pesannya sih untuk mereka, tetaplah di rumah, patuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena pemerintah membuat peraturan itu nggak sembarangan. Pasti dia buat peraturan itu untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Karena pemerintah juga nggak mau banyak bertambahnya korban untuk COVID-19 ini. Ya, tetaplah patuhi peraturan yang ada. Misalnya di suatu kondisi Ilmi lagi ngelakuin tugas ACT. Terus selesai tugas, Ilmi ngeliat di jalan segerombolan anak muda yang masih main, yang masih keluar. Kira-kira action Ilmi untuk anak muda itu apa? Ya pasti kita bilangin, nggak mungkin kita semprot desinfektan kan? Oh iya. Bapak lucu ya? Ya kita beli pemahaman tentang virus ini. Walaupun terkadang orang yang sehat pun bisa positif COVID-19 itu kan. Karena orang positif COVID-19 itu nggak semuanya terkena flu, batuk, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Pasti walaupun sehat pasti bisa kan positif COVID-19. Oke. Menurut Ilmi, dalam pandemi corona ini, peran influencer untuk mengedukasi masyarakat tentang corona ini tuh penting banget gak sih? Iya, sangat penting sih untuk itu sih sangat penting karena pengetahuan masyarakat kita tentang virus, tentang bakteri dan lain sebagainya itu masih kurang. Karena pemerintah kita ini memfokuskan semua dana untuk pengobatan, bukan untuk memberitahu masyarakat tentang virus dan bakteri penyakit-penyakit lainnya. Oke, jadi peran influencer sangat dibutuhkan dalam situasi yang sekarang ya, Mia? Iya, that's right. Dan juga pastinya kesadaran masyarakat untuk melakukan self-quarantine sendiri, kesadaran masyarakat untuk turut peduli dengan negara ya, Mia? Betul. Oke. Jadi, Ica punya sedikit pesan untuk para pejuang bangsa, Ilmi dan tim MRI dari ACT lainnya. Pesan dari Ica untuk kalian, teruntuk garda terdepan yang sedang berjuang, terima kasih atas segala keberanian yang telah kalian sumbangkan.
Semoga kelak derajat kalian ditinggikan Tuhan, dan selalu dalam perlindungan, dalam menjalankan setiap tugas mulia yang kalian anggap sebagai kewajiban. Amin ya Allah. Oke Ilmi, terima kasih untuk waktunya malam ini. Terima kasih untuk wawancara singkatnya. Iya, Doakan semoga nilai tugas iya saya dapat A sama-sama ya Ica. Bapak. Amin ya Allah. Terima kasih Salam ini budi luhur. puisinya bagus banget. Salam budi luhur Bapak. Sampai jumpa. Salam, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay. Ih, kelar. Gimana matinya ini?